Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaydi, Prodi Sistem Informasi A22 Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi dan perbedaan UI UX. Dan ini mata pelajaran IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, langsung saja ke definisi dan perbedaan UI UX. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa eh, itu UI UX, maka kita harus lebih dahulu tahu apa itu UI UX. UI ini adalah singkatan dari user interface. Jika di bahasa Indonesia kan artinya antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna adalah segala yang terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan suatu sistem. Di sini contohnya ada seperti tombol dan tampilan layar. Berbeda dengan UX, UX ini adalah sama singkatan dari bahasa Inggris User Experience yang artinya adalah pengalaman pengguna. Artinya melibatkan perasaan dan pikiran kita selama menggunakan sistem tersebut. Jadi si UX ini lebih ke perasaan dan bagaimana sistem ini bisa kita rasakan dan juga cocok dengan pikiran kita. Selanjutnya kita ke tujuan daripada UI UX. Di sini dari tujuan UI ini adalah untuk membuat antarmuka produk yang mudah digunakan. Jadi tujuan si UI untuk mempermudah si user ketika menggunakan sistem atau aplikasi yang dibuat. Sedangkan UX adalah untuk membuat pengalaman pengguna yang memuaskan saat menggunakan produk. Ini sama dengan definisi tadi yang sudah dijelaskan mengenai UX. UX ini lebih ke kepuasan si user seperti itu. Kita lanjut ke perbedaan antara UI dan UX. Si UI berfokus pada tampilan dan interaksi visual, ya, dan sedangkan si UX berfokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Di sini berarti termasuk elemen seperti kegunaan, efisiensi, dan kesenangan. Selanjutnya, tujuan daripada UI UX. Tujuan utama dari UI UX, keduanya ini mempunyai tujuan, yaitu dengan adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Seperti itu. Di sini ada proses desain UI UX. Jadi sebelum kita membuat desain, di sini ada proses. Proses pertama yaitu penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan juga memahami konteks penggunaan produk. Jadi kita harus melakukan penelitian atau analisis tentang aplikasi yang akan kita buat dari kebutuhan pengguna dan juga memahami konteks penggunaan produk. Produk apa nih yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan contoh. Dan proses yang kedua, kita beralih ke perancangan konseptual. Setelah kita melakukan penelitian dan analisis, maka kita beralih ke perancangan konseptual, yaitu mengembangkan ide-ide dan menggambarkan dalam bentuk wireframe dan prototype. Dan selanjutnya, setelah perancangan konseptual, maka kita beralih ke proses yang terakhir, yaitu pengujian dan reviewing. Apa itu? Yaitu mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Jadi di sini sudah ke tahap pengujian, yang mana nanti ketika contoh ada kesalahan maka kita bisa melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian dari si user.
Oke, kita lanjut. Di sini kesimpulan. Kesimpulannya berarti UI dan UX atau user interface dan juga user experience memiliki peran yang saling melengkapi. Jadi jika ada UI berarti harus ada UX, jika ada UX berarti harus ada UI. Di sini UI dan UX memiliki peran yang saling melengkapi. Sekian, terima kasih. Lalu kita beralih ke PPT yang kedua, yaitu tujuan UI UX aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Simat UIN. Desain UI atau UX app Simat UIN. Di sini kontennya tujuan, fungsi, dan manfaat daripada aplikasi Simat UIN. Kita lanjut. Kita lanjut. Di sini nama aplikasi Simat UIN atau Sistem Informasi Akademik Terpadu Universitas Islam Madura. Yang pertama, tujuan aplikasi. Apa tujuan aplikasi ini? Yaitu memudahkan proses administrasi mahasiswa, termasuk pembayaran uang kampus seperti KHS, termasuk KHS, KRS, dan pengelolaan jadwal mata kuliah, dan juga meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan informasi bagi mahasiswa. Jadi ini adalah tujuan daripada aplikasi Simat UIM ini. Selanjutnya kita beralih ke fungsi aplikasi. Apa saja fungsinya? Yang pertama itu pembayaran online. Pembayaran online. Memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi. Jadi nantinya si aplikasi ini ada fitur pembayaran online. Ketika mau membayar uang semester contoh, maka bisa melalui langsung dari aplikasi ini. Yang kedua itu info akademis, memberikan akses cepat ke informasi akademis seperti KHS, KRS, dan jadwal mata kuliah sebagai fitur inti. Di sini fitur intinya adalah jadwal mata kuliah. Kita bisa mengakses cepat, kita bisa melihat KHS, KRS di per semester. Contoh kita semester 3, kita mau lihat KHS atau KRS semester 1, kita bisa juga seperti itu. Selanjutnya fungsi yang ketiga itu notifikasi. Artinya mengirimkan pemberitahuan mengenai informasi penting seperti batas waktu pembayaran, perubahan jadwal, atau informasi penting lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu profil mahasiswa. Memungkinkan mahasiswa untuk mengakses dan mengelola informasi profil mereka. Jadi di aplikasi ini ada menu profil mahasiswa yang di situ ada menu edit. Jadi kita bisa mengakses selaku user, entah itu mahasiswa atau dosen, dan juga kelebihannya bisa merubah atau mengganti kayak password dan semuanya yang ada di profil mahasiswa. Dan selanjutnya manfaat daripada aplikasi Simat UIM ini adalah yang pertama kemudahan akses. Artinya mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan transaksi kampus dari mana saja. Jadi kemudahan akses ini karena sebenarnya ada si Simat UIM ini sudah mempunyai web, tapi kan web sangat sulit untuk diakses. Maka dari itu kita merancang aplikasi untuk lebih mempermudah mahasiswa atau dosen seperti itu. Dan yang kedua, efisiensi administrasi, mengurangi beban administratif dengan otomatisasi proses pembayaran dan manajemen akademis. Dan yang terakhir itu keterlibatan mahasiswa. Artinya meningkatkan keterlibatan mahasiswa dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi penting. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mempresentasikan layout aplikasi.
Nah, di sini yang pertama adalah tampilan splash screen. Splash screen ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi. Maka akan muncul di sini ada keterangan, ada logo juga. Maka akan muncul logo untuk pertama kali kita membuka aplikasi namanya splash screen. Dan setelah itu kita beralih, kita akan dialihkan ke homepage. Homepage di sini beranda, langsung ke beranda. Ini kita baca keterangannya. Ini menu lainnya. Dan di sini ada foto profil mahasiswa. Di sini ada nama dan NPM. Seharusnya di sini ada nama dan juga NPM. Dan di bawahnya ada status pengguna, yaitu mahasiswa, mahasiswa atau dosen seperti itu. Status pengguna, dosen atau mahasiswa. Di bawahnya lagi ada biodata. Terusnya di bawahnya lagi ada sekilas info. Sekilas info tentang IPK, status pembayaran. Di menu ini masih belum login. Dan ketika si user mengeklik fitur, maka si user akan langsung dibawa ke halaman login. Karena untuk si user bisa mengakses fitur, maka harus login terlebih dahulu. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu beranda, yang kedua KHS dan KRS, ketiga ada jadwal, dan yang terakhir ada profil. Dan contoh nih, ada si user ngeklik salah satu fitur yang ada di beranda, ini kan belum login, maka nanti akan langsung dialihkan ke halaman login seperti ini. Tampilan halaman loginnya seperti ini. Ya, bentar. Nah, di sini tampilan loginnya halaman login. Pertama ada logo Universitas Islam Madura SIMAD atau Sistem Informasi Akademik Terpadu. Login, masukkan username, password, dan di sini ada kode captcha yang harus dimasukkan sebelum eh, masuk, sebelum kita mengeklik tombol login. Setelah memasukkan kode captcha, barulah kita login. Setelah login, maka akan dibawa ke menu profile. Nah, ini tampilan menu profilnya. Di sini pertama ada tombol keluar dari akun di bagian pojok kanan atas. Terus di sini ada foto profil mahasiswa. Di sini ada nama mahasiswa, nama lengkap. Dan di sini ada prodi fakultas, yaitu jurusan apa, seperti itu. Terus nomor pokok mahasiswa atau NPM. Di bawahnya jurusan. Setelah itu ada jenis pendaftaran. Jenis pendaftarannya apa? PMDK ataukah periode 1, periode 2. Dan terus ada tahun masuk kampus atau tahun angkatan. Yaitu program kampus. Tahun masuk kampus, arti dari program kampus ini tahun masuk kampus. Contoh apakah S1 reguler ataukah yang lain seperti itu. Di bawahnya ada beberapa button atau menu, ada alamat, ada asal sekolah, ada orang tua atau wali, ada akademik, ada data PMB, dan juga yang terakhir ada data akun. Kita ke bawah, kita melihat tampilan-tampilan dari semua button atau dari semua tombol tadi. Yang pertama ada menu alamat. Tadi ada tombol alamat. Maka di alamat ini berisi tentang alamat. Alamat NIK, NISN, kewarganegaraan, juga provinsi. Pokoknya di sini lengkap, kecamatan sampai desa, dusun pun di sini ada. Ini ada penjelasannya. Di baris ini akan ada keterangan mengenai alamat dusun, desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Bahkan nomor HP, WA, intinya sesuai dengan yang ada di KK atau KTP. Setelah itu ada menu asal sekolah. Tadi ada menu asal sekolah, di sini juga ditanyakan NPSN, nama sekolah, alamat sekolah, dan juga jurusan pada saat sekolah. Terus selanjutnya ada orang tua atau wali. Di sini ada identitas ayah kandung, di sini nama ayah, dan di bawahnya ada identitas ibu kandung. Selanjutnya ada akademik, data akademik. Berarti di sini ada NPM, program studi, tahun angkatan, dan lainnya. Ini masih kurang lengkap sebenarnya.
tidak semua saya ketik. Selanjutnya ada menu data PMB. Data PMB itu nama peserta, tahun pendaftaran, tahun berapa, terus jalur pendaftarannya, jalur apa. Intinya di sini semuanya lengkap. Dari mulai data PMB akademiknya lengkap. Nanti ada. Terus data akun login ya. Oke, data akun login. Ada nama pengguna, email, terus status blokir. Data akun ya. Di sini data akun. Ada kesalahan, mohon maaf. Data akun. Oke. Kita beralih ke bawah. Ini ada menu tadi kan di bawah, bagian bawah. KS dan KRS. Nah, kita pilih KHS contoh. Nanti akan muncul KHS, pilih semesternya berapa. Semester 1, 2, atau 3, dan yang lain. Maka akan muncul di sini dan kelebihannya di sini kita bisa cetak ke PDF. Ini ada keterangannya juga. Ini adalah tabel KHS. Dan di sini kita juga bisa mencetak ke file PDF. Kita bisa melihat KHS dan KRS per semester dengan mengklik button semester atau tombol semester. Dan ini juga berlaku untuk jadwal. Nah, di sini ada menu jadwal. Jadwal pun sama, kita bisa cetak ke PDF. Mau lihat jadwal semester berapa yang sudah atau yang semester 3 contoh. Kita mau lihat jadwal yang semester 2 itu masih bisa. Dan yang terakhir itu ada menu lainnya. Di bagian atas tadi, di bagian pojok kiri atas ada menu lainnya. Maka di sini isinya ada info PMB, ada kalender akademik, ada ganti password, dan yang terakhir ada tombol keluar. Tangannya di sini, ini adalah menu tampilan lainnya yang ada di bagian pojok kiri atas, bagian beranda. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.